Dulu, semuanya terasa seperti mimpi indah. Pernikahan Alia dan Rizal adalah gambaran sempurna dari kisah cinta modern yang banyak diidamkan orang. Mereka bertemu saat kuliah. Awalnya hanya sebatas teman satu organisasi. Dari obrolan santai, saling mengingatkan jadwal rapat, hingga akhirnya jadi kebiasaan mengobrol setiap hari. Tak ada drama besar. Tak ada kejar-kejaran ala film romantis. Semua mengalir begitu saja, dengan ketulusan yang sederhana. Rizal bukan lelaki yang pandai merayu, tapi tindakannya selalu membuat Alia merasa dihargai. Saat Alia sakit demam di tengah tugas kampus yang menumpuk, Rizal datang membawakan bubur dan obat. Saat Alia gagal magang di tempat impiannya, Rizal yang pertama menyemangatinya. Begitu pula sebaliknya, Alia selalu ada untuk Rizal. Mereka seperti dua potongan puzzle yang cocok, saling melengkapi. Setelah lulus, Rizal langsung diterima bekerja di perusahaan properti ternama. Tak lama setelah karirnya stabil, ia melamar Alia dengan cara yang manis dan penuh kejutan. Keluarga keduanya saling menyetujui, dan dalam waktu singkat mereka menikah. Pernikahan itu sederhana, tapi penuh haru. Alia masih ingat tatapan Rizal saat mengucap ijab kabul. Gugup, tapi penuh keyakinan. Setelah menikah, mereka menempati rumah kecil di perumahan Permata Asri, hadiah dari orang tua Rizal. Rumah 2 lantai bergaya minimalis itu bukan hanya bangunan, tapi simbol dari awal kehidupan baru mereka. Perlahan tapi pasti, mereka melengkapi rumah itu bersama-sama. Dari memilih warna cat dinding, gorden ruang tamu, sampai rak buku sudut kamar. Semuanya dilakukan berdua, dengan tawa dan kompromi kecil yang manis. Tahun pertama pernikahan mereka dipenuhi momen manis. Rizal selalu pulang tepat waktu. Alia menyambutnya dengan senyuman dan masakan hangat. Mereka makan malam sambil bertukar cerita tentang hari masing-masing. Alia yang memilih menjadi ibu rumah tangga merasa bahagia bisa mengurus rumah dan suaminya sepenuh hati. Setahun kemudian, lahirlah Dara, cinta kecil mereka yang lahir dalam tangis dan harapan. Alia mengalami persalinan yang sulit, tapi Rizal tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ia menggenggam tangan Alia di ruang bersalin, membisikkan doa saat istri dan anaknya berjuang bersama. "Anak kita perempuan, cantik kayak kamu," kata Rizal waktu itu. Matanya berkaca-kaca. Alia menangis, bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Tahun-tahun berikutnya berjalan seperti cerita bahagia yang ditulis Tuhan. Dara tumbuh ceria, cerdas, dan penuh kasih sayang. Rizal menjadi ayah yang hangat, mengantar Dara ke sekolah di pagi hari sebelum berangkat kerja, lalu membacakan dongeng setiap malam. Tapi seperti langit yang tak selamanya cerah, awan mulai menggantung di langit rumah tangga mereka. Awalnya, hanya perasaan kecil yang Alia abaikan. Rizal mulai sering lembur. Kadang bilang ada meeting malam, kadang ada presentasi mendadak. Alia percaya. Ia bukan tipe istri yang suka mengatur atau mencurigai tanpa alasan. Ia tahu dunia kerja Rizal memang sibuk. Tapi perlahan, kebiasaan itu jadi pola. Rizal mulai jarang mengajak Alia bicara. Saat makan malam, ia sibuk dengan ponselnya. Kadang ia tertawa kecil saat membaca chat, tapi saat Alia mendekat, ekspresinya berubah datar dan ia buru-buru menyimpan ponsel. "Siapa, Mas?" tanya Alia suatu malam. "Klien." "Ribet banget," jawab Rizal cepat, tanpa menatapnya. Alia hanya mengangguk, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ada kegelisahan yang tumbuh di dadanya, seperti benih yang perlahan mencuat ke permukaan. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil yang dulunya ia abaikan. Rizal kini sering memakai parfum yang berbeda. Baju kerjanya selalu wangi, seolah baru diganti sebelum pulang. Kadang ia pulang dengan rambut yang sudah tertata rapi, meski katanya baru saja selesai kerja lembur. Suatu malam, Alia mencoba membuka obrolan. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget pulang malam. Kamu capek enggak?" tanyanya lembut. Rizal menguap, meletakkan tasnya di sofa. "Namanya juga kerja. Ya, kamu pikir aku main?" "Enggak, bukan gitu maksudku." Alia mencoba menjelaskan. Rizal mendesah.
Jangan mulai curiga yang enggak-enggak. Ya, aku kerja buat kita juga. Alia terdiam. Ia tidak ingin pertengkaran. Tapi luka kecil mulai tertoreh di hatinya. Beberapa hari kemudian, rasa curiga itu semakin kuat. Malam itu, Rizal tertidur di sofa karena kelelahan. Ponselnya tergelincir dari saku celana. Alia yang hendak mengambil selimut, tanpa sengaja melihat layar ponsel yang menyala karena notifikasi masuk. Nama yang muncul membuat jantungnya berdetak tak karuan. Luna, dengan ikon hati di belakang namanya. Alia mematung. Ia tahu bukan tempatnya membuka ponsel suami. Tapi saat hatimu dipenuhi kecurigaan, logika bisa runtuh dalam sekejap. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar. Ternyata tidak terkunci. Pesan yang muncul adalah sebuah foto. Seorang perempuan dengan senyum manja dan tulisan. Nanti malam jadikan? Aku udah kangen banget sama kamu memberikan ciuman. Alia menahan napas. Dunia seolah berhenti. Jari-jarinya dingin. Tubuhnya menggigil meski suhu ruangan tidak dingin. Ia menelusuri pesan sebelumnya. Ada banyak. Terlalu banyak untuk dianggap sekadar teman kerja. Kamu suka bajuku yang ini enggak? Tapi lebih suka kalau bajunya dilepas ya? Hahaha, wajah mencium dengan mata tertutup. Kamu bilang malam ini kamu bisa nginep. Jangan pahap ya. Alia merasa perutnya mual. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Ingin membangunkan Rizal dan menamparnya. Tapi tubuhnya lemas. Ia menyalin pesan-pesan itu, mengirim ke email pribadinya. Menyimpan bukti. Jika suatu hari dibutuhkan, ia menutup ponsel, menaruhnya kembali, dan menatap wajah suami yang tertidur pulas. Bagaimana bisa seseorang yang dulu berjanji akan selalu menjaga hatinya, kini justru mengkhianatinya dengan santai? Keesokan paginya, Alia tampak biasa saja. Ia tetap menyiapkan sarapan, membangunkan Dara, dan membantu suaminya bersiap-siap. Tapi senyum di wajahnya palsu. Di balik setiap gerakannya, ada emosi yang tertahan. Saat Rizal berpamitan dan mencium kening Dara, Alia menatapnya dalam diam. Jaga diri ya, Mas, ucapnya pelan. Rizal hanya mengangguk tanpa menatapnya. Begitu pintu tertutup, Alia terduduk di kursi makan. Matanya mulai berkaca-kaca. Dara sibuk menggambar di ruang tamu, tak tahu apapun. Dunia anak-anak terlalu polos untuk luka orang dewasa. Alia menyeka air matanya. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan ia tidak akan diam. Cinta yang dulu dibangun dengan ketulusan, kini mulai retak. Tapi Alia bukan perempuan yang akan pasrah saat cintanya dihancurkan diam-diam. Ia akan mencari kebenaran. Dan jika itu menyakitkan, setidaknya ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Rizal sudah mendengkur ringan di sebelahnya. Tak sadar bahwa istrinya terjaga dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Hatinya masih diliputi gelisah. Kata-kata mesra di chat itu berputar-putar di pikirannya seperti kaset rusak. Nama Luna seperti terukir dalam benaknya, membuat dada sesak setiap kali terlintas. Alia memeluk tubuh sendiri. Ia merasa seperti orang asing di dalam rumah yang dibangunnya dengan cinta. Rasa sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena ketidakpastian. Ia tidak tahu sejauh apa Rizal sudah melangkah bersama perempuan itu. Apakah mereka sudah tidur bersama? Apakah Rizal berniat meninggalkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya seperti rayap memakan kayu, perlahan tapi pasti. Keesokan harinya, Alia bangun lebih dulu dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, mengantar Dara ke sekolah, dan membersihkan rumah. Tapi semua dilakukan seperti robot, tanpa jiwa. Wajahnya tenang, tapi pikirannya tak berhenti bekerja. Saat rumah sudah sepi, ia mengambil ponsel Rizal yang tertinggal di meja makan. Sayangnya, layar sudah terkunci. Pintar juga kamu, Mas, gumamnya lirih. Tapi Alia tidak menyerah. Ia masih punya salinan chat yang semalam ia kirim ke email pribadinya. Ia membuka laptop, masuk ke emailnya, dan membaca ulang percakapan Rizal dan Luna. Semakin dibaca, semakin perih rasanya.
Beberapa pesan ditulis dengan emotikon hati. Ada juga voice note Luna yang terdengar manja memanggil Rizal dengan sebutan, sayang. Alia mendengarnya sambil menahan napas, seolah menanti bom meledak. Alia mulai menyusun folder khusus di laptopnya. Bukti Rizal. Ia menyalin semua screenshot, menyimpan voice note, bahkan menuliskan tanggal dan waktu chat masuk. Semua serapi mungkin. Hatinya hancur, tapi pikirannya tetap terorganisir. Karena satu hal yang kini ia sadari, jika suatu hari ia harus menghadapi ini di depan orang lain, ia harus punya bukti. Dan orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah mertuanya. Hari itu, Alia memutuskan curhat ke sahabat terdekatnya, Rika. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi sejak zaman kuliah. Rika tahu Alia luar dalam. Ia adalah tempat Alia menangis saat gagal skripsi, tempat berbagi kabar saat hamil, dan kini, tempatnya meluapkan luka. Rika, aku nemu chat mesra Rizal sama perempuan lain, ucap Alia pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh musik lembut di kafe. Rika menatapnya dengan mata membelalak. Serius, Li? Kamu yakin itu bukan cuma salah paham? Alia menggeleng. Ia membuka galeri ponselnya dan menunjukkan chat yang sudah ia simpan. Rika membaca dengan wajah tak percaya. Ya Tuhan, ini udah jelas banget, Li. Aku juga ngerasa gitu. Tapi aku bingung harus gimana. Mau marah, aku takut Dara jadi korban. Mau diam, aku malah makin tersiksa. Rika menggenggam tangan Alia. Kamu nggak sendirian. Aku di sini buat bantu. Tapi, kamu udah ngomong sama Rizal. Aku pernah tanya baik-baik. Dia malah marah. Bilangnya cuma klien, kerjaan. Alia mendesah. Dan aku belum berani ngomong ke orang tua. Atau mertuaku. Aku takut mereka nggak percaya. Rika berpikir sejenak. Kalau kamu mau, coba ngomong dulu ke mertuamu. Ibu Rizal itu kan baik. Mungkin dia bisa bantu menasihati Rizal. Alia mengangguk pelan. Ada keraguan di matanya. Tapi juga harapan kecil bahwa orang tua Rizal bisa berpihak padanya. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri pergi ke rumah mertuanya. Ia datang saat Rizal masih di kantor, membawa alasan sederhana, ingin bersilaturahmi. Bu Sari menyambut hangat seperti biasa. Wanita paruh-baya itu dikenal lembut dan sangat mencintai cucunya. Pak Arman, ayah Rizal, juga ikut duduk di ruang tamu, membaca koran sambil sesekali tersenyum menyimak percakapan. Setelah basa-basi cukup panjang, Alia menghela napas. Ia menatap Bu Sari dengan sorot mata serius. Bu, sebenarnya aku kesini bukan cuma mau main. Aku pengen cerita. Tapi, aku harap ibu dan bapak nggak salah paham dulu. Bu Sari langsung menegakkan badan. Kamu kenapa, Nak? Alia membuka ponsel, menunjukkan beberapa bukti chat dan foto Luna. Ia bicara pelan, tapi tegas. Aku curiga Rizal selingkuh. Bu, aku nemu ini semua di HP-nya. Namanya Luna. Mereka udah sering chat. Mesra banget. Aku bahkan dengar voice note-nya. Bu Sari terdiam sejenak. Pak Arman meletakkan koran, menatap ponsel Alia dengan dahi mengernyit. Setelah beberapa saat hening, Bu Sari akhirnya bicara. Alia, kamu yakin ini bukan cuma salah paham? Siapa tahu itu klien, atau teman lama? Alia mengangguk pelan. Awalnya aku juga mikir gitu, Bu. Tapi isinya terlalu pribadi. Aku nggak mungkin salah tangkap. Pak Arman ikut angkat suara. Rizal bukan tipe laki-laki seperti itu. Kami membesarkan dia dengan nilai-nilai yang jelas. Alia merasa hatinya ditusuk. Maaf, Pak, Bu. Aku nggak datang ke sini buat menjelekkan Rizal. Aku datang karena aku bingung. Aku berharap ibu dan bapak bisa bantu nasihati dia, bukan malah menyalahkan aku. Bu Sari mendesah. Alia, mungkin kamu harus introspeksi juga. Siapa tahu Rizal merasa kurang diperhatikan di rumah. Lelaki kalau kurang disayang, bisa goyah. Alia terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Padahal selama ini,
Ia yang mengurus rumah. Ia yang selalu siap setiap kali Rizal pulang. Ia yang rela berhenti kerja demi anak dan keluarga. Dan sekarang, dia yang harus disalahkan? Jadi, ini salah aku, Bu? Tanyanya pelan. Pak Arman berdiri. Bukan salah siapa-siapa. Tapi jangan buru-buru menuduh. Rizal anak yang baik. Alia berdiri dengan air mata yang mulai menggenang. Baik. Ia tersenyum pahit. Maaf, Pak, Bu. Mungkin kalian kenal Rizal dari dulu. Tapi aku tinggal satu atap dengannya. Dan aku tahu, dia sudah bukan Rizal yang sama. Dengan dada sesak, Alia pamit. Bu Sari mencoba menahan. Tapi Alia hanya mengangguk dan melangkah pergi. Hari itu, langkah Alia terasa berat. Tapi juga mantap. Karena kini ia tahu satu hal. Ia benar-benar sendirian. Dan kalau kebenaran harus ia perjuangkan sendiri, maka ia akan melakukannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan. Sudah 3 hari sejak Alia meninggalkan rumah mertuanya dengan perasaan kecewa. Namun bayangan pertemuan itu masih lekat di pikirannya. Wajah Bu Sari yang ragu, suara Pak Arman yang dingin, dan kalimat menyakitkan yang menyiratkan bahwa semua ini bisa saja salahnya. Semuanya membekas. Rasanya seperti ditikam 2 kali. Sekali oleh pengkhianatan suami, dan sekali lagi oleh orang tua yang seharusnya melindungi. Tapi anehnya, dari luka itu justru muncul tekad. Alia tak ingin menangis terus. Ia harus bergerak. Dan untuk itu, ia perlu bukti yang lebih dari sekadar pesan cinta dan voice note. Pagi itu, Alia duduk di ruang tamu, menyeduh teh sambil memandangi layar ponsel. Di ujung sana, suara sahabatnya terdengar penuh semangat. Kamu yakin mau nyelidikin dia sendiri, Li? Tanya Rika, dengan nada khawatir tapi juga penasaran. Bukan nyelidikin, jawab Alia pelan. Aku cuma butuh bukti yang orang lain gak bisa bantah. Rika menghela napas. Ya udah, aku bantu. 2 hari kemudian, mereka sudah mulai mengikuti jejak Rizal. Hari Jumat malam, Alia dan Rika duduk di dalam mobil yang diparkir tak jauh dari sebuah hotel bintang 4 di pusat kota. Mobil itu disamarkan dengan kaca film gelap. Mereka duduk menunggu, berbekal kamera saku dan ponsel. Jam menunjukkan pukul 19.42 saat Rizal muncul. Ia turun dari mobil hitamnya dengan santai, mengenakan kemeja abu-abu dan celana bahan. Langkahnya ringan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita bergaun merah menyusul. Tingginya semampai, rambut panjang tergerai, dan senyumnya menyala ketika melihat Rizal. Mereka berpelukan sebentar, lalu berjalan beriringan masuk ke lobi hotel. Luna, gumam Alia lirih, hatinya mencelos. Rika memotret diam-diam dari kejauhan. Dapet. Wajahnya jelas. Li. Alia tidak menjawab. Matanya menatap kosong, mencoba menahan gejolak di dadanya. Tangannya mengepal di atas paha. Rasanya seperti ingin berteriak. Tapi ia tahu belum waktunya. Besok paginya, Alia kembali ke hotel itu. Kali ini sendirian. Dengan langkah mantap, ia masuk ke area resepsionis. Di balik meja berdiri seorang wanita muda berseragam, dengan name tag bertuliskan Nina. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Alia tersenyum ramah. Saya ingin tanya sesuatu. Maaf, saya sedang menyelidiki suami saya. Saya yakin dia sering kesini tiap Jumat malam bersama selingkuhannya. Resepsionis itu terkejut, tapi menatap Alia penuh empati. Maaf, Bu. Informasi tamu itu bersifat rahasia. Alia mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto Rizal dan Luna yang sedang masuk ke lobi. Tapi saya yakin dia kesini. Tolong, ini bukan demi saya saja, tapi demi anak saya. Saya cuma ingin tahu kebenarannya. Nina terdiam sesaat. Ia tampak bimbang. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya tidak akan memberikan data reservasi. Tapi saya bisa menunjukkan CCTV lobi, kalau itu membantu. Tak lama kemudian, Alia dibawa ke ruangan belakang. Di layar monitor, terlihat jelas Rizal dan Luna masuk hotel malam itu,
bergandengan tangan. Alia menahan napas. Ini bukan pertama kalinya mereka ke sini, Bu, kata Nina pelan. Setahu saya, hampir setiap Jumat. Biasanya kamar 715. Air mata menetes diam-diam di pipi Alia. Tapi kali ini bukan karena sedih. Bukan juga karena marah. Air mata itu adalah luapan dari rasa lega. Lega karena semuanya akhirnya jelas. Terima kasih, Mbak. Saya nggak akan lupakan bantuan ini, bisiknya. Hari itu, Alia kembali ke rumah dengan bukti baru. Foto, rekaman CCTV, tanggal reservasi. Ia duduk sendiri di kamar, menatap dinding dengan pikiran berlari-lari. Ia bisa saja langsung melabrak Rizal. Tapi entah kenapa, kini ia ingin sesuatu yang lebih dari sekadar konfrontasi. Ia ingin mereka yang selama ini meragukannya, menyaksikan sendiri kenyataan yang selama ini mereka tolak. Termasuk mertuanya. Hari Minggu sore, Alia kembali mengunjungi rumah Bu Sari dan Pak Arman. Kali ini ia tak membawa senyum, hanya membawa bukti. Bu, Pak, maaf kalau kedatangan saya kali ini tidak menyenangkan. Tapi saya minta waktu sebentar. Bu Sari terlihat canggung. Pak Arman duduk di kursinya, memutar koran tapi tidak membaca. Alia membuka ponsel, lalu menghubungkan ke TV ruang tamu melalui koneksi Bluetooth. Ia memutar video dari CCTV hotel. Mata Bu Sari membelalak. Luna dan Rizal muncul di layar. Berjalan bergandengan. Masuk lift. Tertawa. Terlihat terlalu akrab untuk disebut klien. Alia kemudian menunjukkan beberapa foto tambahan. Dan terakhir, print out reservasi kamar hotel, dengan nama Rizal tertulis jelas. Suasana ruangan hening. Bu Sari menutup mulutnya dengan tangan. Pak Arman menatap layar dengan rahang mengeras. Saya sudah capek dianggap berhalusinasi, Bu, kata Alia dengan suara serak. Ini bukan fitnah. Ini kenyataan. Butuh beberapa detik sebelum Bu Sari bicara. Suaranya pelan, seperti orang yang habis disiram air dingin. Ya Allah, Rizal. Pak Arman berdiri. Ia tidak berkata-kata, hanya memejamkan mata. Bu, saya ingin minta tolong. Ikut saya. Malam Jumat nanti, ikut saya ke restoran hotel itu. Kita lihat langsung. Biar semua jadi jelas. Sekali saja saya minta tolong. Bu Sari menatap Alia, masih syok, tapi akhirnya mengangguk. Baik, kita lihat sendiri. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari hatinya yang berharap Rizal akan membatalkan rencananya dengan Luna, bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi logikanya tahu, malam Jumat nanti, kebenaran akan berdiri tepat di depan mata semua orang. Dan tak ada yang bisa lagi menyangkal. Malam itu, Alia duduk di ruang makan yang sepi. Piring-piring sudah dicuci, lampu-lampu sudah diredupkan, dan Dara sudah tidur di kamarnya setelah mendengar dongeng sebelum tidur. Tapi hati Alia belum bisa tenang. Pikirannya melayang-layang ke pertemuannya tadi siang dengan mertuanya. Bu Sari memang mengangguk. Pak Arman pun diam. Yang bagi Alia lebih berarti dari 1000 sanggahan. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, kepercayaan yang runtuh tidak bisa langsung dibangun kembali hanya dengan satu video atau selembar kertas. Dan ternyata, dugaannya tidak salah. Keesokan paginya, Bu Sari datang ke rumah. Tak seperti biasanya, ia datang tanpa Pak Arman. Wajahnya penuh pikiran. Ia duduk di ruang tamu sambil meremas-remas jemarinya sendiri. Alia menyuguhkan teh, tapi tahu bahwa kedatangan mertuanya bukan sekadar untuk minum teh. Alia, suara Bu Sari pelan, nyaris seperti gumaman. Ibu nggak habis pikir, anak yang ibu besarkan selama ini ternyata bisa tega begitu. Alia duduk di hadapannya, tenang, meski hatinya berdebar. Tapi, lanjut Bu Sari, matanya menatap kosong. Apa kamu yakin kamu nggak salah ngerti maksud hubungan mereka? Alia mengerutkan kening. Maksud ibu? Bisa saja itu hubungan kerja. Atau mungkin Rizal sedang bantu perempuan itu. Kamu tahu sendiri Rizal itu orangnya supel. Terlalu baik kadang-kadang. Alia menarik napas panjang.
Ingin rasanya ia tertawa miris. Tapi ia tahan. Bu, mereka pegang tangan. Masuk hotel. Setiap malam Jumat. Dan itu kamar hotel. Bukan ruang rapat. Bu Sari terdiam. Tapi bukan karena paham. Justru karena bingung. Seperti seseorang yang masih ingin percaya sesuatu meski fakta menamparnya berkali-kali. Ibu nggak mau menyalahkan kamu, Lee. Tapi rumah tangga itu kan bukan cuma soal salah satu pihak. Kadang, laki-laki begitu karena merasa di rumah kurang diperhatikan. Alia tercekat. Kata-kata itu seperti garam di luka terbuka. Jadi sekarang ibu bilang ini salah saya. Suaranya pelan, tapi nadanya bergetar. Bukan begitu maksud ibu. Kilah Bu Sari cepat-cepat. Ibu cuma berusaha paham kenapa Rizal bisa seperti itu. Mungkin kamu terlalu sibuk sama Dara. Atau kerjaan. Rizal itu anak tunggal. Dia terbiasa diperhatikan. Alia menggeleng. Setengah menunduk. Saya juga perempuan, Bu. Saya juga manusia. Saya juga ingin diperlakukan baik. Ingin diperhatikan. Tapi saya tahan semua karena saya masih sayang. Saya masih ingin rumah tangga ini utuh. Bu Sari tampak menyesal. Tapi tak tahu harus bicara apa. Ia menggenggam tangan Alia sebentar. Lalu pamit pulang. Setelah pintu tertutup, Alia berdiri mematung di ruang tamu. Sejenak, ia ingin menangis. Tapi air matanya sudah habis semalam. Sekarang, ia hanya punya satu hal di pikirannya. Ia harus benar-benar menunjukkan semuanya. 2 hari kemudian, Rika datang ke rumah membawa flash disk dan ekspresi puas. Lee, kamu harus lihat ini. Mereka duduk di depan laptop. Rika menunjukkan rekaman baru, video Rizal dan Luna di lobi hotel yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini lebih terang, lebih dekat, dan terekam dengan suara. Mas Rizal, pesannya biasa ya? Kamar 715. Seperti biasa, sayang. Udah kangen dari kemarin. Alia menatap layar tanpa ekspresi. Ia tidak lagi terkejut. Tapi di dalam hatinya, suara rekaman itu menggema seperti tamparan yang sulit dilupakan. Ini lebih dari cukup, katanya pelan. Hari Kamis malam, Bu Sari dan Pak Arman datang ke rumah. Mereka sudah setuju untuk ikut makan malam besok malam, di restoran hotel tempat Rizal biasa bertemu Luna. Alia tidak menjelaskan rencananya secara rinci. Ia hanya bilang, saya ingin bapak dan ibu melihat sendiri. Pak Arman nyaris tidak berbicara. Tapi sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi dingin, tapi juga belum bisa dibilang percaya. Bu Sari masih terlihat gamang. Tapi kali ini, ia tidak membela Rizal lagi. Hari Jumat datang. Sore itu, Alia mempersiapkan dirinya. Ia mengenakan dress sederhana berwarna biru tua, riasan tipis tapi rapi, dan membawa tas kecil berisi semua bukti, foto, video, dan printout. Semuanya disusun rapi dalam map. Bu Sari datang mengenakan baju batik. Wajahnya tegang. Pak Arman tampak lebih tenang. Tapi tidak ada senyum sama sekali. Mereka bertiga naik mobil bersama, menuju hotel. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang diucapkan. Hanya detak jantung Alia yang terasa seperti genderang perang. Restoran hotel itu terletak di lantai 2, dengan dinding kaca menghadap ke taman kecil yang dihiasi lampu-lampu taman. Alia, Bu Sari, dan Pak Arman duduk di sudut ruangan, sebagian tertutup tirai hias. Mereka memilih tempat strategis, tidak terlihat langsung dari pintu masuk, tapi cukup jelas untuk mengawasi seisi ruangan. Jam menunjukkan pukul 19.55 saat Rizal muncul. Ia mengenakan kemeja putih, celana hitam. Tampak rapi. Tampak seperti pria ideal. Beberapa menit kemudian, Luna datang. Kali ini mengenakan gaun biru muda. Mereka saling tersenyum dan langsung duduk di meja pojok. Tak jauh dari tempat mereka pertama kali masuk. Bu Sari menutup mulutnya dengan tangan. Pak Arman menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Alia hanya menatap lurus ke depan. Mereka duduk di situ selama 15 menit. Cukup untuk menyaksikan Rizal menyuapi Luna sepotong steak.
Cukup untuk melihat mereka saling bergandengan tangan di atas meja. Cukup untuk menghapus semua keraguan yang masih bertahan. Alia menoleh ke mertuanya. Cukup, Bu. Pak. Sekarang kalian sudah lihat. Pak Arman berdiri. Wajahnya tegang. Bu Sari tidak sanggup berkata apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, kebohongan itu akhirnya terbongkar. Dan tak ada satupun lagi alasan yang bisa membenarkannya. Udara malam itu dingin meski bulan bersinar terang di langit. Setelah meninggalkan restoran hotel, Alia, Bu Sari, dan Pak Arman pulang dalam diam. Mobil melaju perlahan, seolah ikut meresapi kekacauan hati para penumpangnya. Bu Sari duduk di samping Pak Arman yang menyetir. Tangannya terus memainkan tas kecil di pangkuannya. Sementara Alia duduk di kursi belakang. Matanya tertuju keluar jendela. Refleksi lampu jalan menari di kaca, tapi pikirannya jauh melayang, memutar semua kejadian malam itu seperti film yang tak ingin ditonton ulang. Setibanya di rumah, Alia membuka pintu dan berdiri sejenak di ambang pintu. Ia menatap ruang tamu yang hening, sofa yang biasa diduduki Rizal untuk menonton TV, meja makan tempat mereka dulu berbagi cerita, dan foto keluarga yang tergantung di dinding. Semuanya terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang dulu ia perjuangkan habis-habisan, tapi ternyata dibangun di atas kebohongan. Maafkan Ibu, Li. Suara Bu Sari memecah keheningan, lirih namun syarat penyesalan. Alia menoleh, matanya menatap wanita itu dengan pandangan yang tak lagi marah, tapi lelah. Ibu nggak pernah nyangka Rizal bisa sampai seperti itu. Lanjut Bu Sari. Matanya berkaca-kaca. Ibu, terlalu percaya sama anak sendiri. Sampai buta melihat kenyataan. Alia menghela napas, lalu mengangguk pelan. Saya juga begitu, Bu. Terlalu percaya. Terlalu berharap. Pak Arman hanya berdiri diam. Tapi ia menepuk pundak Alia saat pamit. Sentuhan itu, sekecil apapun, adalah bentuk pengakuan diam-diam bahwa sekarang mereka di pihak yang sama. Esok paginya, suasana rumah tak seperti biasa. Dara yang biasanya semangat menyapa ayahnya di pagi hari, kali ini hanya duduk sambil menggambar, bertanya polos. Ayah kemana, Ma? Alia tersenyum tipis dan berkata, Ayah lagi kerja, tapi nanti Mama ajak kamu jalan-jalan ya. Dara mengangguk senang, tidak tahu apa-apa, dan Alia bersyukur untuk itu. Ia ingin Dara tetap dalam dunianya yang polos, setidaknya sampai semuanya benar-benar jelas. Siangnya, Alia duduk di meja makan dengan berkas-berkas di depannya. Map berisi bukti perselingkuhan Rizal terbuka lebar, dan di sampingnya, ada berkas permohonan cerai yang ia mulai isi satu persatu. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan ringan. Tapi malam tadi, melihat sendiri bagaimana Rizal bisa tertawa dan menggenggam tangan wanita lain, semuanya seperti klik di dalam kepalanya. Tidak ada lagi. Mungkin dia masih mencintai saya. Tidak ada lagi. Saya bisa memaafkannya kalau dia berhenti sekarang. Yang tersisa hanya kenyataan. Cinta itu sudah mati. Dan ia harus hidup tanpanya. Sore harinya, Rizal pulang. Ini pertama kalinya mereka bertemu setelah kejadian di restoran. Ia membuka pintu dan mendapati Alia duduk di ruang tamu. Menunggu. Wajah Alia tenang, bahkan senyumnya tidak terlihat marah, dan itu justru membuat Rizal merasa tidak nyaman. Li, katanya, meletakkan tasnya. Alia hanya menatapnya. Sudah makan malam yang menyenangkan. Wajah Rizal langsung berubah. Ia tahu, dan ia tahu Alia tahu. Tapi yang membuatnya lebih gugup, ia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Alia. Dengar, Li. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Potong Alia halus. Tentang kenapa kamu menginap di hotel setiap malam Jumat? Atau kenapa kamu bisa sebut, sayang, ke perempuan lain sambil saling suap-suapan? Rizal terdiam. Ia menunduk. Bibirnya bergerak-gerak mencoba merangkai alasan. Tapi tak satu pun terdengar pantas. Alia berdiri, lalu meletakkan sebuah map ke meja. Ini bukti-buktinya. Foto, video, bahkan rekaman suara kamu. Aku juga udah tunjukin semuanya ke ibu dan bapak tadi malam.
Mereka lihat kamu dengan Luna. Langsung. Rizal menatap map itu seperti menatap jerat yang baru sadar sedang melingkari lehernya. Kenapa, Zal? Suara Alia akhirnya bergetar. Apa yang kurang dari aku? Dari keluarga ini? Rizal masih diam. Sampai akhirnya, ia menjawab lirih. Aku nggak tahu, Li. Awalnya cuma teman. Terus, keterusan. Aku hilaf. Alia tersenyum pahit. Hilaf bukan berarti kamu ulangi tiap minggu. Rizal mencoba mendekat. Tapi Alia mundur satu langkah. Aku udah mulai urus berkas cerai. Aku nggak tahan hidup pura-pura. Dan aku nggak mau darah tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Rizal terlihat panik. Li, jangan gitu. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku bisa berubah. Aku janji. Aku bakal putus sama Luna. Aku nggak mau kehilangan kamu sama Dara. Tapi kamu udah kehilangan aku. Jawab Alia pelan. Saat kamu pilih dia di atas kami, kamu udah ambil keputusan itu sendiri. Rizal menunduk. Kali ini tak ada pembelaan. Alia menghela napas. Aku nggak mau benci kamu. Tapi aku juga nggak mau hidup dengan orang yang aku nggak percaya. Beberapa hari berlalu. Rizal pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari kantor. Dara masih belum tahu pasti apa yang terjadi. Hanya mengira ayahnya sedang pergi kerja lama. Bu Sari dan Pak Arman mulai sering datang. Tapi kali ini bukan untuk menengahi konflik atau membela Rizal. Mereka datang sebagai kakek nenek yang ingin mendampingi cucunya. Kadang Bu Sari memasakkan makanan. Kadang Pak Arman membantu menjemput Dara dari sekolah. Terima kasih, Bu. Kata Alia suatu sore saat Bu Sari datang membawa sayur asem dan ikan goreng kesukaan Dara. Bu Sari mengangguk pelan. Ini yang ibu bisa lakukan sekarang, Li. Menebus salah percaya. Alia tersenyum. Kali ini tulus. Gak ada yang salah kalau kita akhirnya sadar. Bu, saya juga butuh dukungan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, Alia merasa sedikit ringan. Seperti beban besar perlahan mulai turun dari pundaknya. Malam itu, saat menina bobokan Dara, Alia menatap wajah kecil yang tertidur pulas di pelukannya. Hatinya remuk, tapi tetap berdetak. Cintanya hancur, tapi ia masih utuh. Dan dalam diam, ia berjanji, ia akan membangun kembali kehidupannya. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang menemukan kembali dirinya sendiri. Hari-hari berlalu seperti kabut. Waktu berjalan, tapi Alia seakan hanya menjalani rutinitas tanpa jiwa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Dara, bekerja paruh waktu dari rumah, lalu menutup malam dengan memandangi bintang dari balkon kamarnya, sendirian. Meski hatinya telah bulat untuk bercerai, prosesnya tidak semudah membalik telapak tangan. Rizal masih mencoba mengulur waktu. Kadang ia mengirim pesan minta maaf. Kadang datang diam-diam membawakan mainan untuk Dara, lalu pulang lagi dengan wajah muram. Tapi yang lebih mengganggu bagi Alia bukan Rizal, melainkan ketidakpercayaan yang sempat ia alami dari mertuanya. Meskipun kini Bu Sari dan Pak Arman sudah mulai lunak, Alia tahu, di hati kecil mereka masih tersimpan sejumput harapan bahwa anak mereka akan berubah. Bahwa semua ini hanya fase. Namun, Alia sudah belajar dari luka. Cinta tanpa kejujuran hanya akan melahirkan penderitaan. Dan malam itu, ia ingin membuka mata semua orang, untuk terakhir kalinya. Aku tahu Rizal masih ketemu Luna, kata Alia pelan, menatap Bu Sari dan Pak Arman yang duduk di ruang tamu. Bu Sari mengerutkan dahi. Tapi bukannya kamu udah bilang dia janji mau berhenti? Janji itu cuma kata-kata, Bu. Alia menjawab lirih. Buktinya, setiap malam Jumat, dia masih ke hotel yang sama. Luna juga masih aktif ngasih like di semua story Rizal yang dia private dari kita. Pak Arman terdiam. Wajahnya mulai tegang. Kamu yakin? Alia mengangguk. Ia mengambil map kecil dari meja dan mengeluarkan kertas reservasi hotel. Foto terbaru Rizal dan Luna yang didapatnya dari staf hotel yang bersimpati, serta bukti pembayaran dengan kartu kredit atas nama Rizal. Ini lebih dari cukup, lanjut Alia. Dan malam ini, mereka akan makan malam lagi.
Di restoran hotel yang sama. Busari menggenggam tangannya erat. Kamu yakin mau ke sana? Saya capek jadi satu-satunya yang tahu kenyataan, Bu. Suara Alia tegas, tapi tidak meledak. Saya mau ibu dan bapak lihat dengan mata kepala sendiri. Supaya setelah ini nggak ada lagi keraguan. Pak Arman menatap istrinya sejenak, lalu mengangguk. Baik, kita ikut. Pukul 7 malam, mereka tiba di Hotel Bintang 4 yang terlihat mewah dengan lampu keemasan. Alia mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan gelap. Rambutnya diikat rapi, wajahnya polos tanpa riasan berlebih. Tapi dari sorot matanya, semua bisa tahu, malam ini, ia siap untuk segala kemungkinan. Bu Sari tampak gugup, mengenakan kerudung abu dan tas kecil yang selalu dibawanya saat pengajian. Pak Arman berjalan tenang, namun rahangnya mengeras sejak dari dalam mobil. Mereka naik ke lantai 2, tempat restoran hotel berada. Dari balik skat kaca dan cahaya lilin di setiap meja, mereka bisa melihat tamu-tamu yang tengah menikmati makan malam. Alia menoleh ke arah sudut kanan ruangan, dan di sanalah mereka. Rizal dan Luna duduk berdua di meja untuk 2 orang, menghadap jendela besar. Rizal mengenakan kemeja biru langit yang pernah dibelikan Alia saat ulang tahun pernikahan mereka. Sementara Luna memakai dress merah marun yang mencolok, rambutnya disanggul santai. Dan yang paling menyakitkan bukan kebersamaan mereka, tapi cara Rizal menatap Luna. Cara dia tertawa. Cara ia menyentuh tangan wanita itu di atas meja, seperti dunia lain sedang mereka ciptakan sendiri. Bu Sari menutup mulutnya. Matanya membelalak tak percaya. Pak Arman hanya menatap lurus ke depan. Rahangnya makin tegas, napasnya tertahan. Alia berdiri tenang. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya seperti genderang perang yang memecah ketenangan malam. Saat tiba di meja Rizal dan Luna, Alia berdiri di samping mereka dan tersenyum tipis. Selamat malam, Mas. Suaranya tenang namun tajam. Seru ya makan malamnya? Rizal sontak kaget. Wajahnya langsung pucat. Luna membelalak dan segera menarik tangannya dari genggaman Rizal. Alia, kamu ngapain di sini? Lihat pemandangan. Jawab Alia ringan. Dan sekalian ngajak ibu dan bapak lihat juga. Bu Sari dan Pak Arman kini berdiri di belakang Alia. Wajah mereka tegang, tak percaya. Tatapan mereka bertubrukan dengan wajah anaknya yang tak lagi bisa berdalih. Rizal. Suara Bu Sari bergetar. Ini, benar kamu? Rizal menunduk. Bu, aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Potong Pak Arman dengan suara dingin. Bahwa kamu sudah mempermalukan istrimu sendiri di depan umum? Bahwa kamu lebih pilih perempuan ini daripada anak dan cucumu? Luna mencoba berdiri. Maaf, Pak, Bu, saya nggak tahu kalian akan. Duduk. Potong Alia tegas. Malam ini bukan tentang kamu. Luna terdiam. Duduk kembali dengan wajah merah padam. Rizal berdiri. Menatap Alia. Aku salah, Li. Tapi tolong jangan begini. Begini gimana? Alia menantangnya. Tunjukin siapa kamu sebenarnya. Restoran mulai sunyi. Beberapa pasang mata memperhatikan dari jauh. Tapi Alia tidak peduli. Malam ini, semua topeng harus jatuh. Aku sudah cukup sabar. Sudah cukup memberi kesempatan. Tapi kamu hancurkan semuanya sendiri. Alia menatap suaminya tajam. Ini malam terakhir aku berdiri sebagai istrimu. Alia berbalik, menatap mertuanya yang masih terpaku. Ibu, bapak sekarang sudah lihat sendiri. Saya tidak bohong. Saya tidak mengada-ada. Dan saya mohon, jangan suruh saya bertahan hanya karena kalian ingin anak kalian berubah. Bu Sari menangis. Ia memeluk Alia erat. Maafkan ibu. Nak, ibu salah nilai kamu. Salah nilai Rizal. Pak Arman mengangguk pelan. Kita pulang. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang bicara. Tapi ketiganya tahu, malam ini, semuanya berubah. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tak ada lagi pertanyaan. Kebenaran, seberapapun menyakitkan, sudah berdiri di hadapan mereka.
Dan Alia, dengan segala luka dan keberaniannya, telah memenangkan peperangan batin paling berat dalam hidupnya. Bukan untuk membalas, tapi untuk bebas. Restoran itu kembali riuh setelah Alia, Busari, dan Pak Arman meninggalkan meja Rizal dan Luna. Tapi keheningan tetap menggema di dada Rizal. Ia duduk diam, menatap gelas kosong di hadapannya, sementara Luna menunduk tak nyaman. Mereka beneran ngikutin kita. Gumam Luna dengan nada menyalahkan. Rizal menggeleng pelan. Bukan mereka yang ngikutin. Aku yang salah. Harusnya ini gak pernah terjadi. Luna menatapnya tajam. Kamu bilang istrimu gak peduli. Kamu bilang udah gak cocok. Alia gak pernah salah. Aku aja yang bejat. Lirih Rizal, lalu berdiri. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju pulang, suasana masih dibekap kesunyian. Dara tertidur di pangkuan Alia, tak tahu badai yang baru saja mengguncang keluarganya. Busari mengusap air matanya diam-diam, sementara Pak Arman hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang namun hati berkecamuk. Sesampainya di rumah, Alia langsung membawa Dara ke kamar. Setelah anaknya terlelap, ia keluar ke ruang tamu, menemukan Busari masih duduk sambil menggenggam tas kecilnya erat-erat. Alia, panggil Busari dengan suara lemah. Alia mendekat, duduk di samping mertuanya. Ibu minta maaf. Ibu terlalu percaya sama Rizal. Kami pikir, dia anak baik. Gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Matanya berkaca-kaca. Alia menghela napas. Saya ngerti, Bu. Saya juga pernah percaya dia gak mungkin macam-macam. Tapi nyatanya, cinta bisa dibutakan kebiasaan. Pak Arman masuk dan duduk di seberang mereka. Wajahnya keras, tapi penuh penyesalan. Kami gak punya hak nyuruh kamu bertahan, katanya tegas. Kami lihat sendiri apa yang Rizal perbuat. Kalau kamu mau pisah, kami hormati. Kami tetap anggap kamu bagian dari keluarga ini. Alia hampir menangis mendengar kalimat itu. Rasa sakit di dadanya sedikit mencair. Setidaknya, ia tak lagi sendiri. Setidaknya, sekarang mereka percaya. Terima kasih, Pak, Bu. Suaranya parau. Busari memeluknya. Kita yang seharusnya bilang makasih. Karena kamu udah sabar selama ini. Keesokan harinya, Rizal datang. Tanpa kabar, tanpa telepon. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah kusut. Mata sembab seperti tak tidur semalaman. Alia membukakan pintu, berdiri di ambang dengan tubuh tegak. Aku cuma mau ngomong sebentar, kata Rizal pelan. Alia mengangguk. Silakan. Di ruang tamu, Busari dan Pak Arman sudah duduk. Rizal menunduk dalam-dalam saat melewati mereka. Rasa malu tak bisa lagi ditutupi. Alia, aku minta maaf. Rizal memulai dengan suara lemah. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku gak tahu setan apa yang ngerasukin aku. Tapi aku bener-bener nyesel. Alia menatapnya. Matanya tenang tapi dalam. Kamu nyesel karena ketahuan. Bukan karena berkhianat. Itu gak bener aku. Berapa lama, Mas? Berapa lama kamu sama Luna di belakang aku? Tanya Alia. Rizal terdiam. Hampir setahun. Busari menutup mulutnya, menahan tangis. Pak Arman mengepalkan tangan. Matanya menatap tajam putranya. Setahun. Lirih Busari. Dan kamu gak pernah kelihatan menyesal. Aku juga bingung, Bu. Suara Rizal putus asa. Awalnya cuma iseng. Tapi lama-lama, aku ketagihan. Bukan karena aku gak sayang Alia. Tapi karena aku merasa kosong. Alia berdiri. Kalau kamu merasa kosong, harusnya kamu bicara. Bukan nyari pengisi dari luar rumah. Aku juga lelah, Mas. Tapi aku gak pernah nyari pelarian ke orang lain. Kalau kamu kasih aku satu kesempatan lagi. Rizal berlutut. Aku bakal berubah. Aku akan buktiin aku bisa jadi suami dan ayah yang baik. Pak Arman menggebrak meja. Berdiri. Jangan sujud kayak gak punya harga diri. Rizal berdiri dengan tubuh gemetar. Aku cuma mau keluarga ini gak hancur.
Pak? Justru kamu yang menghancurkannya. Potong Busari dengan suara patah. Alia gak pernah salah. Kami yang salah karena gak percaya. Alia menghela napas, lalu berkata tegas. Aku udah mutusin buat cerai, Mas. Udah cukup. Luka ini gak bisa diperbaiki dengan janji. Dara. Bisik Rizal. Gimana dengan Dara? Dara tetap anakmu. Tapi kita gak lagi jadi suami istri. Kita akan urus semuanya secara hukum. Aku udah konsultasi ke pengacara. Katanya dengan tenang. Rizal tak bisa berkata apa-apa lagi. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena penyesalan semata, melainkan karena ia sadar semua benar-benar berakhir. Malam itu, Alia berdiri di balkon, menatap bintang. Busari datang membawakan teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Kamu kuat, Nak, katanya pelan. Ibu bangga sama kamu. Alia tersenyum kecil. Saya gak kuat, Bu. Saya cuma udah capek. Kadang, capek yang bikin kita kuat, kata Busari sambil mengelus punggungnya. Alia menatap langit. Hatinya masih perih. Tapi ada ruang baru yang perlahan terbuka. Ruang untuk bebas. Untuk hidup tanpa ketakutan, tanpa pertanyaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bisa bernapas. Rizal duduk sendiri di ruang apartemen kecil yang ia sewa sementara. Dindingnya kosong, hanya ada satu kasur tipis, meja kecil dengan sisa kopi dingin, dan laptop yang tak pernah lagi dibuka. Sejak Alia mengusirnya dari rumah, ia seperti kehilangan pijakan. Sudah 3 hari sejak malam penghakiman itu. Sudah 3 hari sejak matanya benar-benar terbuka. Sayangnya, terlambat. Ponselnya berdering. Nama, Luna, muncul di layar. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya menekan tombol merah. Ia tak ingin bicara dengan siapapun. Ia bahkan merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dalam diam, ia memutar kembali memori saat Alia berdiri di hadapannya dengan mata yang tak lagi menyimpan air mata, tapi ketegasan. Itu lebih menyakitkan. Tatapan yang berkata, "Aku tak lagi mencintaimu." Rizal mendesah panjang, lalu bangkit pelan dan menuju cermin. Wajahnya lusuh, rambut acak-acakan, janggut tumbuh tak beraturan. Kamu memang pantas ditinggal, gumamnya pada bayangannya sendiri. Sementara itu di rumah, suasana jauh berbeda. Meski bayangan luka masih terasa, tapi udara di rumah Alia mulai terasa ringan. Busari tinggal beberapa hari untuk menemani cucunya, Dara, dan juga memberi dukungan emosional pada Alia. Dara sedang menggambar di ruang keluarga. Busari duduk di sampingnya, sesekali membantu mewarnai. Ayah kemana, Uti? Tanya Dara polos. Busari menoleh, sedikit gugup. Tapi Alia yang baru saja muncul dari dapur menjawab tenang. Ayah lagi kerja jauh, sayang. Nanti kalau Dara kangen, kita bisa kirim pesan, ya. Dara mengangguk, lalu kembali fokus menggambar. Alia menatap putrinya. Hatinya masih remuk, tapi ia tahu, ia harus kuat untuk Dara. Nak, kata Busari perlahan, kalau kamu butuh istirahat, biar ibu aja yang urus Dara malam ini. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Tapi, saya justru merasa lebih tenang kalau bareng dia. Dara satu-satunya alasan saya gak jatuh waktu semua ini terjadi. Busari mengangguk pelan. Matanya berkaca. Ia tahu rasa bersalahnya pada menantu itu tak bisa hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu, kini saatnya membalas cinta Alia dengan ketulusan yang dulu sempat ia ragukan. Malam hari, Alia duduk di kamarnya, membuka laptop dan mulai menyusun dokumen perceraian. Ia sudah bertemu pengacara siang tadi. Proses akan segera berjalan. Di tengah ketikannya, ada notifikasi masuk di ponsel. Pesan dari Rizal. Alia, aku tahu kamu gak mau dengar aku lagi. Tapi aku cuma mau bilang, aku nyerah. Aku gak akan ganggu kamu atau Dara. Tapi aku mohon, izinkan aku tetap jadi ayah untuk Dara. Walau cuma lewat video call atau sekali-sekali ketemu. Alia menatap layar. Jantungnya tidak berdebar.
Tak ada lagi rasa marah, sedih, atau iba. Yang ada hanya hampa. Bukan karena dia tak punya hati, tapi karena hatinya sudah penuh dengan luka yang ia rawat sendiri terlalu lama. Ia mengetik balasan singkat. Aku gak pernah mau memisahkan Dara dari ayahnya. Tapi mulai sekarang, semua urusan akan lewat hukum. Komunikasi hanya untuk urusan anak. Titik. Beberapa detik kemudian, pesan Rizal masuk lagi. Terima kasih. Kamu memang lebih baik dari aku. Alia tidak membalas lagi. Pagi harinya, Alia duduk di teras rumah, menyeruput teh sambil membaca dokumen-dokumen kerja. Pak Arman datang membawa koran. Sejak insiden di restoran hotel itu, ia beberapa kali datang hanya untuk menemani Alia dan cucunya. Ia merasa punya tanggung jawab moral, bukan sebagai mertua, tapi sebagai ayah. Sudah kamu pastikan semuanya? Tanya Pak Arman, menatap map di tangan Alia. Alia mengangguk. Besok saya dan pengacara akan daftarkan ke pengadilan agama. Pak Arman menarik napas panjang. Kami dukung semua keputusanmu. Tapi sebagai orang tua, boleh gak saya bilang sesuatu? Tentu, Pak. Kalau suatu saat kamu merasa ingin memaafkan, gak harus sekarang, gak harus balik, tapi hanya untuk hatimu sendiri, lakukanlah. Alia menatap mertuanya. Saya gak benci Rizal, Pak. Saya cuma gak bisa percaya lagi. Pak Arman mengangguk pelan. Itu sudah cukup buat saya. Di apartemennya, Rizal duduk di lantai, memeluk lutut. Ia baru saja menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan. Hatinya nyeri, tapi ini harga dari pengkhianatannya. Ia membaca surat itu berulang-ulang, merasa seperti dibunuh secara perlahan oleh kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Ia membuka galeri foto di ponselnya, mencari gambar Dara. Foto terakhir yang mereka ambil bersama masih tersimpan. Dara tertawa, duduk di pundaknya, sementara Alia tersenyum di samping mereka. Foto itu kini tampak seperti kenangan dari kehidupan yang bukan lagi miliknya. Air mata Rizal jatuh pelan. Maaf, nak, bisiknya lirih. Di rumah, malam menjelang. Alia membacakan cerita sebelum tidur untuk Dara. Suaranya lembut, matanya penuh kasih. Dan akhirnya, sang putri menemukan kekuatannya sendiri, lalu membangun kerajaannya dengan penuh cinta dan harapan, katanya sambil mengusap rambut Dara. Dara tertidur sambil memeluk boneka beruangnya. Alia menatap putrinya lama. Dalam hati, ia berkata, maaf ya, nak. Dunia kita gak lagi utuh. Tapi mama janji, mama akan bangun dunia baru yang lebih baik buat kamu. Ia mencium kening anaknya, lalu berdiri. Saat melewati kaca lemari, ia sempat berhenti, menatap dirinya sendiri. Mata itu masih menyimpan luka, tapi juga menyimpan cahaya. Ia tersenyum tipis, tak besar, tapi tulus. Hujan mengguyur pagi kota. Tetes-tetes air memukul jendela rumah Alia, seperti menyanyikan lagu tentang perpisahan. Hari ini, semuanya akan berubah. Hari ini, pengadilan akan memutuskan akhir dari kisah yang dulu dimulai dengan janji setia dan cinta. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih dan rok hitam. Simpel, rapi, tapi tetap anggun. Ia tidak berdandan berlebihan. Baginya, ini bukan hari untuk tampil memukau. Ini adalah hari untuk menyelesaikan luka. Bu Sari masuk ke kamar pelan, membawa secangkir teh hangat. Kamu siap, nak? Tanyanya lembut. Alia menoleh, tersenyum tipis. Sudah lebih dari siap, Bu. Bu Sari mendekat, lalu meraih tangan menantunya itu. Ibu minta maaf atas semua sikap kami dulu. Ibu salah karena lebih percaya pada anak sendiri, daripada perempuan yang sudah sabar bertahan bertahun-tahun di sampingnya. Alia memegang tangan mertuanya erat. Saya pun minta maaf kalau dulu sempat keras kepala, Bu. Tapi sekarang, semua sudah jelas. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang belajar untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Bu Sari menahan air matanya. Hatinya pedih melihat rumah tangga anaknya hancur. Tapi ia tahu, semua ini adalah konsekuensi.
Tak ada yang bisa ia salahkan selain anak lelakinya sendiri. Pengadilan agama dipenuhi wajah-wajah muram. Beberapa pasangan duduk berjauhan, menunggu giliran sidang. Alia datang bersama pengacaranya. Rizal juga hadir, duduk di seberang dengan kepala tertunduk. Saat nama mereka dipanggil, keduanya masuk ke ruang sidang. Hakim mempersilakan mereka duduk, lalu membacakan berkas permohonan cerai. Apakah benar kedua belah pihak sepakat untuk bercerai karena perselisihan yang tak bisa lagi didamaikan? Tanya sang hakim. Alia mengangguk tanpa ragu. Benar, Yang Mulia. Rizal menatap Alia sejenak, lalu menjawab pelan. Benar, Yang Mulia. Apakah saudari Alia ingin mengajukan hak asuh anak? Saya ingin hak asuh penuh untuk putri kami, Dara. Tapi saya tidak akan memutus akses Rizal sebagai ayah, selama ia tetap bertanggung jawab dan tidak merugikan psikologis anak. Hakim mencatat, kemudian bertanya kepada Rizal, apakah saudara setuju? Rizal menelan ludah, lalu mengangguk. Saya setuju. Saya hanya minta izin untuk tetap bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Dara. Putusan pun dibacakan. Perceraian resmi dikabulkan. Hak asuh jatuh kepada Alia. Rizal diberi hak kunjung dan diwajibkan memberi nafkah anak sesuai kesepakatan. Alia menunduk sejenak. Saat ia menoleh ke Rizal, ia berkata lirih, "Terima kasih sudah datang, walau akhirnya bukan untuk mempertahankan." Rizal menatap mata Alia, yang kini tak lagi menyimpan luka, hanya keteguhan. "Maafkan aku tak layak jadi suamimu. Tapi tolong izinkan aku tetap jadi ayah bagi Dara." Alia mengangguk singkat. "Aku tidak pernah menghapus kamu dari hidupnya. Tapi jangan pernah pikir kamu bisa kembali ke hidupku." Beberapa minggu berlalu. Rumah Alia kini terasa lebih damai. Dara kembali ceria, karena semua orang dewasa di sekitarnya berhenti bertengkar. Rizal beberapa kali video call dan bertemu Dara, ditemani Bu Sari atau Pak Arman. Tak pernah lagi berani bicara panjang dengan Alia. Ia tahu batasnya. Suatu pagi, Alia bersiap mengantar Dara ke sekolah. Dara mengenakan seragam kecilnya, rambut dikuncir dua, dan membawa bekal buatan ibunya. "Ma, hari ini Uti yang jemput, ya?" tanya Dara. Alia mengangguk sambil mengancingkan seragam putrinya. "Iya, nanti Mama ada meeting sore. Aku suka kalau Uti jemput. Tapi aku lebih suka Mama jemput." Alia tersenyum, lalu mengecup dahi anaknya. "Nanti weekend Mama full buat Dara, ya?" Dara mengangguk semangat. "Janji, ya. Janji." Di kantor barunya, Alia tampak lebih percaya diri. Ia kembali bekerja sebagai konsultan pemasaran freelance, dan kini sedang mengelola proyek besar untuk salah satu klien restoran ternama. Suaranya tegas. Tutur katanya tenang, dan matanya tajam menatap peluang. Seusai presentasi, Rika, sahabatnya, menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi. "Gila ya, kamu sekarang auranya kayak cewek independen di drama Korea." Alia tertawa kecil. "Dulu aku pikir kalau kehilangan suami, aku bakal hancur. Ternyata, aku cuma kehilangan beban." Rika tertawa keras. Quote of the day. Alia menyesap kopinya, lalu melirik ke jendela. "Tapi aku tetap bersyukur. Kalau gak karena pengkhianatan itu, aku mungkin gak pernah tahu sekuat apa diriku sebenarnya." Rika mengangguk setuju. "Dan kamu sekarang bukan cuma kuat, tapi juga cantik, mapan, punya anak lucu, tinggal cari jodoh baru." Alia tertawa, tapi menggeleng. "Biar dulu. Aku belum butuh cinta yang baru. Sekarang, aku sedang jatuh cinta lagi sama hidupku sendiri." Sore itu, Alia berdiri di balkon rumah. Angin semilir menyapa wajahnya. Langit berwarna jingga, pertanda senja mulai turun. Bu Sari keluar membawa teh hangat. "Kamu tahu, Alia," kata Bu Sari, "saat pertama Rizal bawa kamu ke rumah, aku sempat ragu. Kamu terlalu tenang, terlalu kalem. Tapi sekarang aku tahu, justru ketenanganmu itu kekuatan terbesar kamu." Alia menatap mertuanya dengan mata lembut.
Terima kasih, Bu. Karena akhirnya Ibu mau percaya, walau sedikit terlambat. Bu Sari menepuk tangan Alia. Yang penting, sekarang kamu tidak sendiri. Alia tersenyum. Saya gak akan pernah merasa sendiri lagi. Karena saya sudah menemukan diriku sendiri. Malam hari, Alia menyimpan dokumen-dokumen penting di lemari. Di bagian paling atas, ada surat putusan cerai, disimpan rapi dalam map merah. Ia memandanginya sejenak, lalu meletakkannya. Ia berjalan ke depan kaca, mengenakan piyama santai. Wajahnya bersih, tak lagi lelah. Di depan pantulan dirinya, ia tersenyum. Ini akhir dari cinta lama, bisiknya pada bayangannya. Tapi awal dari cinta yang baru, untuk diriku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur dengan damai. Tanpa air mata, tanpa mimpi buruk. Hanya ada satu hal dalam hatinya. Bebas. Setahun telah berlalu sejak hari perceraian itu. Waktu tidak serta-merta menghapus semua luka. Tapi waktu mengajarkan cara berdamai dengan kenyataan. Alia kini tinggal di rumah yang sama, tapi dengan suasana yang berbeda. Rumah yang dulu penuh ketegangan, kini jadi tempat penuh canda tawa bersama Dara. Dindingnya tidak lagi mendengar tangisan di malam hari. Meja makannya tak lagi dingin karena ketidakhadiran seseorang. Semuanya kembali hidup. Di dinding ruang tamu, tergantung lukisan kecil buatan Dara. Gambar seorang ibu dan anak berpegangan tangan di bawah matahari besar berwarna kuning cerah. Di atasnya tertulis, Mama dan Dara, selamanya. Hari itu hari Minggu. Alia duduk di teras, mengenakan daster sederhana, rambut digelung, dan wajah tanpa riasan. Tapi sorot matanya bersinar. Pagi itu ia menulis di jurnal pribadinya. Tangannya menari pelan di atas halaman putih, menumpahkan isi hati yang selama ini ia simpan rapat. Dulu, aku pikir perceraian adalah akhir dunia. Tapi ternyata, perceraian hanya akhir dari dunia yang salah. Dunia di mana aku mencintai seseorang yang tak tahu cara menjaga. Kini aku sedang membangun duniaku sendiri. Luka masih ada, tapi luka ini tidak lagi menyakiti. Ia jadi pengingat bahwa aku pernah disakiti, tapi tak pernah dikalahkan. Dara menghampiri dengan sepiring roti panggang. Mama sarapan dulu. Ini aku yang buat, katanya dengan bangga. Alia tertawa pelan. Wah, anak mama pintar banget. Terima kasih, sayang. Mereka duduk bersama, menikmati pagi yang tenang. Tak ada suara teriakan, tak ada keraguan, tak ada kebohongan. Hanya ada cinta, murni dan sederhana. Suatu siang, Alia menghadiri reuni kampus bersama Rika. Banyak teman lama yang terkejut melihat perubahan dirinya. Tak sedikit yang memuji ketegaran dan kesuksesannya kini. Salah satu teman laki-laki yang dulu satu organisasi dengannya, Evan, menghampiri. Kalau boleh jujur, aku dulu sempat suka kamu, tapi kamu sudah punya pacar waktu itu. Sekarang kamu kelihatan beda. Kamu kelihatan bebas. Alia tersenyum sopan. Mungkin karena aku memang sedang bebas. Kalau suatu hari kamu siap, buat mulai lagi, kabari aku, ya. Alia tertawa kecil, tak menjanjikan apapun. Mungkin. Tapi untuk sekarang, aku masih cukup dengan mencintai diriku sendiri. Evan mengangguk. Itu pun sudah luar biasa. Malam harinya, setelah Dara tidur, Alia membuka laptopnya. Ia menyelesaikan proposal kerjasama untuk proyek barunya. Pelatihan digital marketing untuk ibu rumah tangga. Ia ingin membantu perempuan lain yang pernah ada di posisinya. Perempuan yang mungkin merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh luka, tapi tidak tahu kemana harus pergi. Ia ingin menjadi suara dan tangan yang bisa menggandeng mereka keluar dari gelap. Setelah selesai, ia menutup laptop dan berjalan ke cermin besar di sudut kamar. Ia berdiri di sana, menatap pantulan dirinya. Wajah yang dulu sering basah oleh air mata, kini tampak tenang. Di balik mata itu masih ada bekas luka, tapi juga cahaya baru. Alia tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan senyum untuk menyenangkan orang lain.
tapi senyum penuh penerimaan. Dan dalam hati, ia berkata, "Aku pantas dapat yang lebih baik. Dan sekarang, aku sedang jadi yang lebih baik untuk diriku sendiri." Lampu kamar padam. Malam memeluknya dalam kehangatan. Bukan karena ada orang lain di sampingnya, tapi karena akhirnya, ia benar-benar utuh meski sendirian. Tamat.